Balik lagi di chapter belajar SEO. Gue nggak tahu nih konten bakal sepi apa rame, tapi ya penting kita lanjut dulu belajar pelan-pelan. Kalau emang belum ada yang bisa nerima manfaat dari konten ini, nggak apa-apa, setidaknya buat diri gue pribadi ada manfaatnya ya. Untuk belajar konten SEO ini emang ya buat siapa yang butuh aja sih. Kalau yang nggak butuh mah nggak bakal mau tahu juga sih kayaknya. Jadi kita lanjut aja. Kita lanjut sampai tuntas, belajar dari sumur sampai langit. Oke, sekarang kita udah di level kemarin tuh kita belajar apa tuh? Long tail business. Belajar gimana cara jualan barang yang kelihatannya tuh kayak kurang laku atau kurang peminat, tapi setelah diakalin, oh ketemu caranya. Nah, untuk keberhasilan dari cara yang bakal dipakai ya nggak ada jaminan ya, sesuai takdir masing-masing gitu. Ini kan sekali lagi cuma cara, cuma dalam bentuk ikhtiar aja, karena hasil yang nentuin ya itulah. Nah, terus sekarang kita masuk di ngebahas konten itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita pengen ngelakuin SEO, search engine optimization, berarti kita perlu membuat konten. Kenapa? Karena konten, kalau nggak ada konten kita bakal sulit nih nanti nentuin keyword yang pasnya apa, atau menggiring traffic ke website kita kayak gimana. Itu bakal sulit kalau kita nggak punya konten. Nah, terus juga konten yang kita buat itu mesti ada nilainya lah, atau ada artinya lah bagi si halayak ramai gitu, atau si penggunanya lah. Minimal nanti kayak ada engagementnya, kayak ada tektokannya, komunikasi sama si audiensnya nanti. Kalau konten yang baik sih bagus sih gitu. Nah, sehingga kalau misalkan nanti ada tektok sama si audien atau pembaca atau pendengar, dan emang konten lo itu bagus, ya moga-moga sih bisa jadi nanti usaha lo atau barang atau jasa yang lo tawarkan malah dicari terus sama dia gitu. Tapi rasanya emang mustahil sih kelihatannya kalau misalkan kita bisa tahu nih audiens tuh sukanya konten yang kayak mana, terus sukanya kata kunci yang apa. Kalau dipakai di search engine kan kayaknya susah ya kita nembaknya. Nah, salah satu ikhtiarnya ya, usahanya untuk mengatasi ini ya, kita buat konten semenarik mungkin dan memperbanyaknya, nggak satu kali setahun gitu bikinnya. Jadi ya sebisa mungkin seminggu sekali itu udah paling minim kayaknya. Karena kalau makin banyak konten yang kita publikasikan, kasih ke orang, makin banyak kesempatan untuk mencapai rank yang teratas gitu, untuk mencapai tingkat pencarian paling atas. Ya, makanya konten ini sangat perlu untuk dibuat, bukan emang sekedar buat viral-viralan aja gitu. Nah, tapi nih ya ada orang yang nyoba ngakalin kayak gini. Ya udah, kita buat satu jenis konten tapi di websitenya banyak gitu, jadi ternak websitenya. Kontennya misalkan kontennya kita kasih nama konten A gitu. Nah, kita buat di website A, terus kita buat konten A lagi di website B, kita buat konten A lagi di website C, gitu aja terus. Nah, itu bakal kebaca tuh nanti sama search engine, karena search engine sekarang kan emang udah smart gitu ya, udah bisa ngebaca gimana gerak-gerik kita di dunia maya gitu. Jadinya ya yang baiknya ya lu buat konten, atau buat konten yang sekali buat itu bisa masuk ke banyak topik, jadinya nggak kaku gitu, jadinya topiknya nggak itu aja, dan fokus di satu web juga nggak apa-apa. Dan kalau emang banyak variasinya, pokoknya itu strateginya tinggal disesuaikan aja sama minat masing-masing lah, mau kontennya apa, ininya apa, webnya kayak gimana gitu.
Sebenarnya emang banyak sih cara untuk naikin rank kayak gitu kan. Ini contoh dari literasi yang gue baca ya, gue dapet di HubSpot. Jadi ada contohnya orang yang ngandelin untuk naikin kontennya itu, pertama dia ngotak-ngatik di bagian homepage, yaitu homepage ini namanya halaman utama. Nah, homepage ini intinya adalah halaman web yang mewakili keseluruhan nilai usaha yang lu punya gitu. Misalkan usaha lo apa, nah halaman tampilan pertamanya tuh harus kayak gimana, yang selaras atau senada dengan usaha lo itu. Homepage-nya diatur lah desainnya gitu. Kedua, ada produk atau service page, itu halaman yang khusus menunjukkan si barang dan jasanya itu. Misalkan tampilan untuk jualan barang A kayak gimana, tampilan untuk jualan barang B kayak gimana. Nah, itu bisa di otak-atik sesuai minatnya ya. Yang penting rapi dan enak dilihat, dan orang juga suka ngeliatnya. Terus ketiga, ada yang namanya resource center. Otak-atik nih masalah resource centernya. Resource center tuh kayak lu punya halaman baru yang menawarkan link ke tempat lain di web lo. Jadi misalkan lu punya dua konten A sama konten B. Nah, tulisan lu di konten A itu langsung nyambung, lu kasih kayak langsung ngarahin ke konten B. Kalau misalkan apa ya, kalau yang gue lihat sih kayak baca selengkapnya di konten B gitu, kayak gitu contohnya. Yang biasanya tuh ngomongin masalah ya kayak pendidikannya, kayak tipsnya atau nasihatnya, silakan merujuk ke konten ini gitu. Itu resource center. Nah, terus ada lagi yang mereka pakai cara otak-atik blog, bikin blog ya cerita tulisan gitu kan. Ya ini kalau lo bisa tiap hari sih bagus gitu. Kalau misalkan jarang-jarang ya nggak apa-apa, tapi ya jangan terlalu lama banget jedanya gitu. Jadi seminggu sekali menurut gue udah cukup. Nah, jadi kalau misalkan blog ini blog nih tulis seminggu sekali, ya itu kan bakal ngebantu si website yang lo punya itu akan naik, karena setiap kali lo nulis blog baru itu akan nambah halaman baru, halaman web baru. Jadi itu akan membuat search engine lo menilai, oh nih blognya websitenya aktif gitu. Tapi ya ada sih yang perlu diwaspadai ketika melakukan konten ini gitu. Jangan menulis konten untuk search engine. Nah, tujuan lo buat konten itu jangan ditujukan untuk si search engine. Jangan lo buat konten tuh buat, oh search engine maunya gini, search engine maunya tulisannya kayak gini. Oh jangan. Jadi lo tetap di karakter lo, jadi lo tetap buat konten sesuai apa yang audiens lo itu mau, bukan yang si search engine itu mau. Jadi ini yang perlu digaris bawah, karena kalau misalkan lo buat konten berdasarkan apa yang dimau search engine, ya percuma juga kan, orang maunya beda lagi gitu. Jadi emang sasaran pasar kita emang harus ditentuin dulu maunya mereka kayak gimana kontennya. Kalau mereka udah maunya gitu, ya udah jalanin aja konten kayak gitu. Nanti kayak search engine-nya bakal ngikut, bakal ngarahin orang-orang yang seminat atau sefrekuensi lah sama konten kita. Terus juga nanti kita juga mesti mastiin kalau setiap halaman memiliki objek yang jelas dan fokus pada satu topik. Nah, misalkan ini kan gue buat konten SEO, jadi nanti gue fokusnya kayak ke SEO aja, kayak gimana cara belajar digital marketing, gimana cara usaha ya yang baru-baru inilah. Jangan sampai kan kita sebagai pribumi kan, usaha kita, lapangan kita, terus yang nguasain malah
orang asing yang justru karena dia udah belajar lebih dulu gitu ya. Kalau bisa ya anak negeri lah yang bangkit kan. Nah ini gue coba belajar step by step emang ya tentang konten ini kan. Sekarang emang pembahasannya tentang konten ya, kalau bisa mudah-mudahan ini bermanfaat buat lo kan. Nah apalagi kalau misalkan ada yang kurang jelas lo bisa komen aja di bawah, atau kasih masukan, karena gue juga baru belajar di sini. Karena ya kalau ada yang bilang lo kan nggak kayak gitu, ya udah tolong ajarin aja langsung, kita diskusi aja gitu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan konten. Terima kasih.